Pemirsa, BPOM mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca setelah sempat ditunda. Sementara MUI menyatakan vaksin AstraZeneca mengandung babi tetapi boleh digunakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca. BPOM telah menyelesaikan kajian bersama tim pakar dan menilai manfaat vaksin AstraZeneca lebih besar dari resiko yang ditimbulkan. Sebelumnya BPOM sempat menangguhkan sementara AstraZeneca usai laporan dugaan kasus pembukuan darah di sejumlah negara Eropa setelah divaksin. Sedangkan Indonesia baru saja mendapat 1,1 juta vaksin AstraZeneca pada 8 Maret lalu dengan tenggat kadaluarsa cukup tipis yaitu Mei 2021. Sementara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan AstraZeneca haram sebab mengandung unsur babi dalam pembuatannya. Namun MUI tetap memberi lampu hijau untuk penggunaannya karena kondisi darurat untuk mencegah bahaya pandemi COVID-19. Untuk vaksin AstraZeneca, Indonesia berkomitmen akan mendatangkan sekitar 82 juta dosis yang akan dikirim tahun ini dan tahun depan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui Ketua MUI Asrorun Diam untuk membahas lebih lanjut terkait vaksin AstraZeneca. Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mengenai pernyataan dari MUI dari vaksin AstraZeneca ini haram tetapi boleh digunakan. Boleh dijelaskan seperti apa Pak maksudnya? Ya, terima kasih ya. Pertama, Majelis Ulama Indonesia menerima pengajuan proses sertifikasi halal atas produk vaksin dari AstraZeneca ini. Majelis Ulama Indonesia memiliki standar di dalam penetapan fatwanya. Maka sesuai dengan standar penetapan fatwa itu, Majelis Ulama Indonesia melakukan proses pemeriksaan. Diawali dengan pemeriksaan dokumen ya. Kemudian di dalam proses pemeriksaan tersebut ada standar fatwa halal yang tidak terpenuhi, yaitu di dalam tahapan proses produksi ada pemanfaatan ya tripsin yang berasal dari babi. Akan tetapi dalam konteks penggunaan ini hal yang berbeda ya. Setelah dilakukan proses diskusi dengan pihak pemerintah mengenai urgensi vaksinasi, kemudian ketersediaan vaksin untuk kepentingan vaksinasi di tingkat global, kemudian kemendesakan vaksinasi untuk kepentingan mewujudkan herd immunity dan juga memutus mata rantai COVID-19, kemudian jaminan keamanan dari Badan POM, maka kemudian Majelis Ulama Indonesia menetapkan kebolehan penggunaannya dengan 5 alasan tersebut ya. Dan pada saat yang sama pemerintah terus didorong untuk mengikhtiarkan pewujudan vaksin yang halal dan suci. Pada saat yang sama umat Islam memiliki kewajiban untuk terus berpartisipasi di dalam program vaksinasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena ini bagian dari ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19 yang menjadi ancaman keselamatan dan juga kesehatan masyarakat. Baik Pak Asrorun, dikhawatirkan pada saat masyarakat antri untuk vaksin, kemudian ketika mengetahui bahwa vaksin yang didapatnya bukan Sinovac melainkan AstraZeneca, kemudian mereka mundur. Sejauh ini sosialisasi yang akan dilakukan oleh MUI dan juga pemerintah agar presiden seperti ini tidak terjadi, bagaimana Pak? Ya, disinilah yang perlu juga difahami oleh kita semuanya ya. Di satu sisi pemerintah sudah memiliki iktikat yang luar biasa di dalam komitmen penyediaan vaksin yang cukup untuk mewujudkan herd immunity guna memutus mata rantai peredaran COVID-19. Sementara kondisi realnya bahwa ketersediaan vaksin untuk kepentingan vaksinasi itu tidak cukup memadai, apalagi keleluasaan untuk memilih ya, ketersediaannya aja terbatas. Nah, di tengah kondisi faktual seperti ini,
tentu pertimbangan keamanan, pertimbangan kemendesakan untuk menyelamatkan jiwa menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Dan sambil juga mengikhtiarkan ketersediaan memang vaksin yang memenuhi standar halal. Saya kira dua hal ini yang perlu terus diedukasi kepada masyarakat ya, termasuk juga pemerintah ya. Pemerintah menyadari betul terkait dengan kesulitan ini, dan karena itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia melakukan pembahasan dari sisi keagamaan dengan berbagai pertimbangan yang bersifat holistik ya. Termasuk di dalamnya adalah pertimbangan kepastian pematuhan kaidah-kaidah keagamaan. Dan di dalam hal ini pun juga pemerintah memiliki concern yang cukup ya. Saya kira itu ya. Baik, Pak Asrorun, kalau berkaca dari pengalaman ini, apakah ke depannya jika ada vaksin yang masuk lebih dulu akan dicek kehalalannya atau seperti AstraZeneca ini, Pak? Ya, kalau itu kan standar sebenarnya ya. Sebelum penetapan fatwa terkait dengan penggunaan, tahap yang pertama adalah pengajuan proses sertifikasi halal oleh produsen dalam hal ini ya. Cuma memang untuk AstraZeneca ini karena masuknya melalui mekanisme multilateral, sehingga bisa jadi tingkat concern dan juga komitmen produsen untuk mengikhtiarkan sertifikasi halal belum sekuat Sinovac dulu ya. Saya kira ini bisa dipahami karena konsentrasi di dalam proses produksi untuk memenuhi ketersediaan global, tetapi pemerintah tetap mendaftarkan ya proses sertifikasi halal. Tahap yang kedua adalah ketika sudah disampaikan mengenai hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi standar fatwa halal di Majelis Ulama Indonesia, kemudian tahap yang kedua adalah fatwa tentang penggunaan dari aspek fikihnya, dari aspek syar'inya. Maka dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian dengan pertimbangan kondisi faktualnya. Pertimbangan yang pertama adalah benar ada vaksin Sinovac, tetapi ketersediaannya belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang menurut pemerintah itu membutuhkan kurang lebih 400 juta dosis ya untuk mewujudkan herd immunity. Vaksin yang lebih banyak lagi dari jenis yang lain selain AstraZeneca ya Pak Asrorun ya. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam telah bergabung bersama kami di iNews Sore.